Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mengenal dengan akrab tentang konsep IQ, ada EQ, ada SQ. Ya, yang paling populer mungkin IQ dan SQ. Ya, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Beberapa riset membuktikan bahwa kecerdasan intelektual manusia hanya bisa mampu mengantarkan manusia bisa sukses menghadapi kehidupan, itu kontribusinya hanya 20%. Jadi orang bisa sukses ya menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesuksesan besar di depan, itu hanya dibantu sekitar angka 20% oleh kecerdasan intelektual ya. Kecerdasan yang bersumber dari akal. Dan ternyata yang paling dominan orang bisa diantarkan menjadi sukses itu angkanya di 80% oleh kecerdasan spiritual ya, yang sumbernya itu dari power yang ada pada hati dan jiwa seseorang. Nah, dari riset yang saya kira itu banyak dilakukan penelitian itu membuktikan bahwa kecerdasan spiritual memang punya power, punya peran yang sangat signifikan untuk mengantarkan orang bisa lebih sukses. Nah, belakangan ini di awal tahun 2000 juga ada konsep tentang adversity quotient ya. Adversity quotient ini sebenarnya merupakan bagian, kalau saya coba analisis, merupakan subsisten dari kecerdasan spiritual ya. Adversity quotient itu adalah sebuah kecerdasan seseorang bisa bertahan ya dalam situasi kemalangan. Jadi kemampuan orang bisa bertahan dalam situasi sulit, dalam situasi pahit, itulah yang disebut dengan adversity quotient, kecerdasan kecerdasan daya tahan. Nah, kalau beberapa buku misalnya kita pernah membaca atau mungkin akrab dengan teori-teori ini, misalnya kalau tentang EQ ada Daniel Goleman menulis tentang emotional quotient ya, kemudian Dana Zohar ya, seorang ahli filsafat dari Amerika, penulis yang sangat populer, dan juga Ian Marshall ya menulis buku tentang SQ yang sangat populer, dan kemudian menjadi rujukan beberapa teori-teori SQ di beberapa tahun dekade belakangan ya. Dan adversity quotient itu dikenalkan oleh seorang penulis yang juga sangat populer, yaitu Paul J. Stoltz ya. Paul J. Stoltz ini hidup pada tahun 2000 ya, menawarkan sebuah konsep tentang adversity quotient, kecerdasan daya tahan. Lalu bagaimana sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif agama? Pada beberapa video yang lalu saya menyimpulkan bahwa kalau kecerdasan spiritual itu sebenarnya bisa diformulasikan dalam bahasa agamanya itu takwa. Jadi takwa itu punya power mengantarkan orang bisa bahagia ya, bisa senang, bisa sukses dalam situasi apapun. Nah, itulah SQ. Lalu bagaimana dengan adversity quotient, IQ ya? Adversity quotient itu mungkin bisa disebut sebagai, kalau dalam bahasa agama, kesabaran ya. Dan tentu saja kesabaran itu bagian dari turunannya takwa ya, turunannya takwa. Jadi kalau dalam teori keilmuannya adversity quotient itu adalah turunan dari SQ, maka dalam teori agama sabar itu adalah turunan daripada takwa gitu. Jadi sebenarnya kecerdasan daya tahan menghadapi kesulitan, menghadapi kemalangan, menghadapi kepahitan hidup sampai dia survive, yang disebut dengan adversity quotient itu dalam bahasa agama adalah kekuatan sabar. Jadi saudara-saudara sekalian, ini luar biasa sebenarnya. Jadi ketika orang mampu bisa bertahan dalam situasi sulit, dia tetap bisa bahagia menjalani kesulitan kehidupan. Dalam keterpurukan ekonomi, dalam kesulitan berinteraksi, dalam kesulitan berkeluarga, tapi dia tetap survive ya, tetap survive dan tetap bertahan, dan dia punya kemampuan daya tahan yang luar biasa. Maka orang yang seperti ini disebut sebagai orang yang memiliki kecerdasan daya tahan, yang dalam bahasa agama disebut dengan bersabar. Para tokoh-tokoh besar zaman dulu ya, para nabi, para rasul, para orang-orang penting, para orang-orang saleh, itu saya kira sangat sempurna memiliki spiritual quotient ya, ketakwaan yang kokoh, juga memiliki adversity quotient, memiliki kesabaran yang tinggi. Nah, mudah-mudahan konsep tentang adversity quotient ini yang sebenarnya dalam bahasa agama merupakan konsep sabar akan menjadi panduan buat kita agar kita bisa hidup lebih survive ketika menghadapi kepahitan, kemalangan, ya, kegundahan, dan seterusnya. Mari kita bangun kecerdasan daya tahan, yaitu sabar dalam bahasa agama,
untuk menghadapi persoalan sesulit apapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.